Selamat siang, Namo Buddhaya. Saya Didi Taruna Putra akan bersharing mengenai dana. Jadi, mengapa kita harus berdana? Dari pengertian tersebut, kita juga harus mengenal terlebih dahulu apa itu berdana. Jadi, praktek berdana dikenal sebagai salah satu keluhuran manusia yang paling mendasar dan sesuatu yang membuktikan kedalaman sifat manusiawi dan kemampuan seseorang untuk transenden diri. Dan di dalam ajaran Sang Buddha juga, praktek berdana memiliki tempat dan pengertian khusus yang sebagai fondasi dan benih dalam suatu perkembangan spiritual. Praktek berdana juga merupakan unsur pertama dari 3 dasar tindakan bermanfaat atau punya kiriya watu. Sebagai unsur pertama dari 4 sarana yang memberi manfaat bagi makhluk lain atau sangha watu, dan sebagai unsur pertama dari 10 parami atau kesempurnaan, dan parami itu sendiri memiliki pengertian sebagai keluhuran tingkat tinggi yang harus dikembangkan oleh semua yang berniat mencapai pencerahan spiritual yang seperti yang didapatkan oleh Sang Buddha, dan disempurnakan sampai tingkat tertinggi oleh mereka yang mengikuti jalan bodhisatta untuk mencapai pencerahan spiritual tertinggi, yaitu kebudaan. Dana dipandang dari sudut pandang lain, yaitu dana dapat diidentifikasikan sebagai sifat kedermawanan atau dalam bahasa Pali disebut dengan jaga. Dan sudut pandang ini menyoroti praktek berdana bukan sebagai tindakan perwujudan luar, di mana suatu objek dipindahkan dari diri sendiri untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi praktek berdana merupakan kecenderungan dari dalam diri sendiri untuk memberi. Tujuan tertinggi dalam berdana yaitu menganut pada Sang Buddha, yaitu sebagai pembebasan dari penderitaan karena tumimba lahir di alam samsara. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa dengan mencabut akar kebodohan dan kekotoran mental yang akibatnya kita menuju nibbana, berhentinya penderitaan secara total. Dan sebaliknya, sebagai kecenderungan mental yang tidak baik dibuat kita melekat pada yang secara salah kita anggap diri. Kecenderungan ini membuat kita berujung untuk memuaskan nafsu indera kita yang tak pernah terpuaskan lewat objek-objek yang ada pada dasarnya hanyalah sementara sehingga sifatnya tidak memuaskan. Sang Buddha juga menyatakan bahwa praktek berdana akan membantu usaha kita untuk memurnikan pikiran. Jadi dengan memberi yang dermawan dengan niat baik akan membantu menghapus penderitaan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama, bila kita memutuskan pemberian milik kita pada orang lain, sekaligus kita mengurangi kemelekatan kita pada objek itu, maka membiasakan perbuatan berdana akan melemahkan faktor mental keserakahan yang merupakan salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Dan yang kedua, berdana juga dengan niat yang baik akan membuat kita terlahir di alam bahagia di masa yang akan datang dan di lingkungan yang cocok untuk kita bisa bertemu dengan Buddha Dhamma yang murni dan mempraktekkan Buddha Dhamma tersebut. Dan yang ketiga, yang paling penting, bila berdana dipraktekkan dengan niat agar pikiran menjadi cukup ulet untuk mencapai nibbana, tindakan kedermawanan itu membantu kita mengembangkan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan atau sila, samadhi, dan panya yang ada di dalam Brahma Wihara yang langsung di masa kini atau masa sekarang. Dan yang ketiga tahap ini membentuk jalan mulia berunsur 8 yang diajarkan oleh Sang Buddha dan menyempurnakan jalan yang mengakibatkan padamnya penderitaan. Menurut Sang Buddha, jika kita berdana dengan harapan memperoleh kehidupan berlimpah di masa yang akan datang, mungkin tujuan ini bisa tercapai asalkan kita terus menyatu dengan prinsip-prinsip perilaku yang bermoral. Dan menurut Sang Buddha, motivasi berjuang untuk bisa terbebas adalah jauh lebih tinggi daripada motivasi untuk mengarahkan pada kebahagiaan duniawi di kelahiran yang akan datang. Karena dana yang diberikan dengan menginginkan kesenangan masih diiringi dengan nafsu keinginan atau tanha yang tidak baik. Dan jasa kebaikan yang diperoleh lewat pemberian seperti
itu habis di dalam kesenangan sementara, dan kebahagiaan duniawi itu membuat kita tetap berputar dalam lingkaran tumimbal air atau kelahiran yang terus berulang-ulang, yang pada dasarnya bersifat duka dan mengandung benih penderitaan. Berdana yang diiringi nafsu keserakahan tidak dapat menghasilkan kebahagiaan yang langgeng, yang bebas dari lingkaran tumimbal lahir sebagai akibat dari terhapusnya nafsu keserakahan secara total. Pemberian yang tidak ternoda oleh nafsu keserakahan dan kemelekatan hanya dapat dilakukan selama Buddha Sasana, periode ketika ajaran Buddha masih ada. Maka bila kita memberi sekarang ini, di mana ajaran Buddha masih ada, kita melakukannya dengan tujuan menghentikan nafsu keserakahan. Dengan mengakhiri nafsu keserakahan, penderitaan pun terhenti, dan itulah kebebasan. Dalam Anguttara Nikaya 5 halaman 31 juga dijelaskan tentang manfaat berdana bagi manusia, yaitu yang pertama, mendapatkan keelokan sebagai manusia. Keelokan itu berupa hal yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Dan siapa yang tidak ingin memiliki wajah yang cantik, memiliki ketampanan, bentuk tubuh yang ideal, dan lainnya yang berhubungan dengan fisik? Semua orang pasti menginginkan hal tersebut dalam kehidupannya. Sedangkan keelokan yang bersifat spiritual merupakan keindahan yang ada di dalam pribadi. Dan keindahan spiritual adalah keindahan yang dalam tingkah laku atau moral, spiritual, dan batin karena mengacu pada paramata saca. Yang kedua yaitu manfaat dari berdana, yaitu mendapat kebahagiaan manusia, yaitu kondisi senantiasa bahagia dalam situasi apapun. Inilah yang senantiasa dikejar oleh manusia. Manusia ingin hidup bahagia, tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Dan dengan harta kekayaan yang dimiliki, kemudian melakukan berdana terutama pada para Arya atau para biku, maka kebahagiaan akan bertambah. Berdana itu juga sama saja melepas, bukan sekedar melepas, namun melepas untuk ditanam. Jadi berdana kepada para anggota sangha sama dengan menanam di ladang yang subur. Menanam di ladang yang subur, maka buahnya akan melimpah dan mendapatkan kebahagiaan yang melimpah juga. Ketiga, manfaat dari berdana yaitu mendapatkan kemasyhuran, yaitu dari melatih untuk membiasakan diri bersifat murah hati. Seorang yang memiliki murah hati bukan hanya disenangi, tetapi juga dikagumi oleh banyak orang, termasuk para bijaksana, dan para bijaksana juga orang yang tahu benar dan salah, baik dan buruk, dan mereka tentu akan berasosiasi dengan yang baik. Kemudian reputasi kebaikannya akan tersebar luas dan menimbulkan kepercayaan diri yang kuat, dan orang yang percaya diri akan mudah berasosiasi dengan siapapun. Dan manfaat dana yang keempat yaitu mendapatkan kekuatan manusiawi, yaitu sebesar apapun dana yang telah dilakukan, tetapi jika dalam memberiannya tidak menggunakan hati yang penuh keikhlasan atau masih diliputi dengan kemelekatan, maka apa yang telah dilakukan tidak akan membuahkan karma atau menjadi ahosisi kama atau kama mandul yang tidak membuahkan akibat. Oleh karena itu, dalam berdana, marilah kita melakukan sepenuh dengan ikhlas yang nantinya membuahkan hasil dalam kehidupan yang akan datang, yaitu dengan sebelum berdana, pada awal sebelum berdana diliputi dengan rasa bahagia, ikhlas, dan saat berdana ikhlas untuk melepaskan dengan penuh rasa kebahagiaan, dan setelah berdana juga dengan memiliki rasa bahagia karena telah melaksanakan dana. Terdapat 5 cara dalam berdana, yaitu cara yang pertama, sakacam danam deti, yaitu dana yang seharusnya diberikan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang yang diberi tidak merasa dihina, dikecilkan, atau tersinggung. Yang kedua, citi katwa danam deti, yaitu dana yang seharusnya diberikan dengan pertimbangan yang sesuai dengan rasa hormat,
Hanya bila sesuatu yang diberikan dengan kehangatan itu seperti itulah muncul keramahan yang saling memperkaya dan mempersatukan pendana dengan penerima. Yang ketiga, sahata deti, yaitu dana yang dilakukan dengan tangan sendiri. Keterlibatan dalam dana sangatlah bermanfaat. Ini meningkatkan hubungan antara pemberi dan penerima. Yang keempat, yaitu na apa widang deti, yaitu orang yang seharusnya tidak memberikan dana apa yang tidak cocok. Orang harus berhati-hati untuk memberikan apa yang berguna dan sesuai, seperti berdana kepada seorang biku, yaitu apa yang cocok untuk seorang biku, contohnya seperti jubah, sabun, obat-obatan. Kalau berdana kepada seorang biku dengan berdana uang, belum tentu itu cocok bagi seorang biku. Yang kelima yaitu na ananggana ditiko deti, yaitu orang seharusnya tidak memberi dengan cara yang sembarangan sehingga membuat si penerima merasa tidak ingin datang lagi. Dan dari kelima cara ini merupakan cara yang tepat dan baik untuk melakukan dana, terutama pada para arya atau anggota sangha. Meskipun terdapat 5 cara, tetapi perlu diingat bahwa dana harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, keyakinan, atau sadaya deti, agar setelah kita melakukan berdana akan membuahkan karma yang baik dan akan membuahkan jasa-jasa kebajikan yang nantinya berguna pada kehidupan yang akan datang ataupun kehidupan yang sekarang. Ya, mungkin sekian pemaparan dhamma dari saya. Sekian, Namo Buddhaya.